Di era perbaikan pelayanan publik, masih saja kita temukan pelayanan yang penuh ketidakramahan, ketidakpastian, ketidakjelasan, bahkan perlu sentuhan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Ekowati, Widya Iswara, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Senang sekali saya dapat memfasilitasi adik-adik calon pegawai negeri sipil untuk belajar mengenai pelayanan publik. Mengapa kita perlu belajar pelayanan publik? Ada keripik dimakan kuda. Citra pelayanan publik ada di tangan Anda. Sebelum belajar, saya akan mengajak adik-adik untuk sedikit melakukan senam otak. Kita gerakan tangan kita agar kita lebih fokus dalam belajar di gerakan. Ayo silakan ikuti gerakannya. Karena jari-jari kita sudah lemas, adik-adik saya ajak untuk mengambil handphone, kemudian akses ke meti.com, dan kemudian masukkan kodenya 6378339. Dan kemudian tuliskan harapan adik-adik dalam pembelajaran hari ini. Wah, ada yang ingin mengetahui seluk-beluk pelayanan publik. Good. Ada yang menuliskan dapat menjadi ASN yang melayani masyarakat. Excellent. Agar melek pentingnya pelayanan, Bu. Good. Menambah pengetahuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Wow, ini visioner sekali. Juga ada yang menuliskan ingin bersenang-senang. Baik, kita akan bersenang-senang hari ini bersama, ditulis. Dari semua harapan yang sudah adik-adik tuliskan, semua sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah adik-adik dapat menjelaskan pengertian dan prinsip pelayanan publik. Dan yang kedua, adik-adik dapat mempraktikkan etiket pelayanan publik. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, agenda kita yang pertama adalah pengertian dan prinsip pelayanan publik, dan yang kedua adalah etiket pelayanan. Memasuki agenda yang pertama, mari kita bersama-sama saksikan tayangan video berikut ini. Saya mau ambil KTP saya hari ini. Siapa suruh diambil hari ini? Saya sudah dijanji yang lalu, katanya hari Oh, ini. nggak ada belangkonya. Kalau mau Ki, hari ini bayar Ki 150. Aduh, saya nggak mau bayar uang, Mbak. Biar cepat Ki, karena ini kan belangko sedikit Ji. Jadi Itu artinya main kotor, Mbak. tidak Saya Ji, nggak Mbak. mau. Tidak Ji, ini aman gini Mbak, aman sekali. Di bayar 150. Mbak, Iya. bisa ini diuruskan dulu. Oh, iya. Mbak, ini dulu Mbak ya, kasih tolong anak. Dua anak? Udah, Mbak. Saya kasih di Kasih. tutup ya. Mbak, maksudnya Iya. mereka ini main uang. Nah, dari video yang sudah ditayangkan, apakah adik-adik pernah mengalami atau mengetahui pengalaman yang serupa? Silahkan berikan pendapat adik-adik. Silahkan Arif. Dari pengalaman Arif, jadi Arif harus membayar uang ya, agar bisa lebih cepat. Ada pendapat yang lain? Silahkan Indah. Nah, dari pengalaman Indah, artinya ada pelayanan publik yang tidak ramah dan tidak profesional. Nah, untuk memahami mengapa masih ada pelayanan yang buruk, kita pelajari terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara atas barang dan jasa publik. Dalam penyelenggaraannya, pelayanan publik harus mengandung prinsip agar pelaksanaannya terarah. Menurut adik-adik, apa saja prinsip-prinsip tersebut? Mudah, excellent. Murah, good. Menyenangkan, good. Tidak diskriminatif, excellent. Adik-adik calon pegawai negeri sipil yang saya banggakan, terdapat 9 prinsip pelayanan publik yang harus kita pahami. Yang pertama adalah partisipatif.
Penyelenggara harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan publik tersebut. Yang kedua adalah transparan. Penyelenggara harus menyediakan informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan waktu pelayanan publik bagi masyarakat. Yang ketiga adalah responsif. Nah, penyelenggara harus mengupayakan kebutuhan masyarakat baik dengan menyediakan barang atau jasa publik maupun pengembangan prosesnya. Yang keempat adalah tidak diskriminatif. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak boleh membedakan status sosial, agama, profesi, jenis kelamin, ataupun para difabel. Yang kelima adalah mudah dan murah. Mudah artinya bahwa semua proses dan persyaratan dapat dipenuhi oleh masyarakat tanpa membebani. Murah artinya biaya yang dikenakan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keenam adalah efektif dan efisien, yaitu dengan mewujudkan tujuan pelayanan dengan proses yang sederhana dan biaya penyelenggaraan yang sedikit. Yang ketujuh adalah aksesibel. Jika masyarakat ingin datang langsung ke tempat pelayanan, maka harus dapat dijangkau kendaraan umum dan mudah ditemukan. Selain itu, penyelenggara juga bisa menyediakan pelayanan online dengan informasi yang lengkap. Yang kedelapan adalah akuntabel. Semua penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka bagi masyarakat. Yang terakhir adalah berkeadilan. Pelayanan publik harus melindungi segenap warga negara dan tidak memberikan celah kepada kelompok masyarakat tertentu. Lalu, di mana posisi adik-adik calon pegawai negeri sipil sebagai new entry dalam pemerintahan ini? Nah, Anda sebagai pelayan publik yang berada di garda terdepan pelayanan. Untuk menjadi pelayan publik yang baik, adik-adik harus bisa mempraktikkan etiket pelayanan. Etiket pelayanan adalah semua perbuatan yang kita tampilkan di depan pemohon pelayanan. Nah, apa saja sih etiket pelayanan tersebut? Yang pertama adalah senyum 2 cm. Silahkan adik-adik tersenyum, angkat bibir kanan dan bibir kiri masing-masing 1 cm ke atas. Nah, itu dia senyum pelayanan good. Yang kedua adalah kontak mata. Menjaga kontak mata dengan lawan bicara, hal ini menunjukkan bahwa kita peduli dan antusias dalam melayani. Yang ketiga adalah salam dan sapa. Jangan lupa ucapkan salam dan menyapa siapapun yang datang kepada kita. Misalnya, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Yang keempat adalah dengar dan berikan respon. Diamlah saat mendengarkan dan berikan respon anggukan sebagai tanda bahwa Anda mengerti. Yang kelima adalah ucapkan magic words. Tolong, maaf, dan terima kasih adalah kata yang wajib kita ucapkan sebagai tanda bahwa kita menghargai. Yang keenam adalah berpenampilan rapi. Rapi adalah berpakaian bersih, tidak kusut, kemudian rambut disisir, tidak bau badan, dan pakai sepatu. Nah, sekarang saya minta adik-adik mencari teman berpasangan, kemudian bersama-sama membuat video etiket pelayanan publik yang baik. Sekarang saatnya kita tampilkan satu video terbaik dan mari kita saksikan bersama-sama. Selamat sore Mbak, selamat datang di Jalan, silakan duduk. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Begini Mbak, saya ingin mendaftar di sini tapi tidak tahu cara pendaftarannya bagaimana. Oh, proses pendaftaran. Oke, Mbak silakan buka website kami di STI Jalan Makassar.
Setelah buka website kami, Mbak cari scroll ke bawah proses pendaftaran mahasiswa baru tahun 2019. Setelah buka, Mbak silakan mengisi biodatanya dulu. Setelah mengisi biodata, Mbak print formulir pendaftaran kami. Saya juga ingin bertanya kalau biaya untuk biaya pendaftarannya untuk masuk di sini tuh kira-kira berapa ya? Oh, untuk biaya silakan datang terlebih dahulu ke sini. Lalu Mbak boleh bertanya di kantor keuangan kami. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Adik-adik calon pegawai negeri sipil yang berbahagia, kita sudah di ujung pembelajaran dan saya akan rangkum pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai pengertian pelayanan publik, bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan warga negara atas barang dan jasa publik. Disusul dengan 9 prinsip pelayanan publik. Apa saja prinsip pelayanan publik? Partisipasif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Ada 9 prinsip pelayanan publik yang sudah kita pelajari. Dan yang kedua, kita sudah mempelajari mengenai etiket pelayanan publik yang penuh keramah tamahan dan kita juga sudah mempraktikannya dengan sangat baik. Last but not least, saya minta adik-adik untuk ambil handphonenya, kemudian silahkan ke menti.com dan kemudian masukkan kodenya 9207304. Nah, sekarang tuliskan satu saja komitmen dari etiket pelayanan yang akan adik-adik terapkan setiap harinya. Nah, semuanya sudah membuat satu komitmen dan saya harap komitmen tersebut selalu dipegang. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik calon pegawai negeri sipil dan sukses dalam melayani negeri. Akhir kata, tak akan kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum 2 cm.